Assalamualaikum, selamat datang di channel Hobi. Diketahui himpunan bilangan bulat dengan operasi jumlah itu adalah grup, dan himpunan bilangan bulat pelipatan 5 yang juga dilengkapi dengan operasi jumlah adalah subgrup dari himpunan bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi jumlah. Selanjutnya, misalkan X adalah sebarang unsur tetap di Z, kemudian kita notasikan 5ZX ini adalah himpunan semua H ditambah X untuk semua H anggota 5Z, maka 5ZX itu adalah koset kanan dari 5Z dalam Z. 5ZX ini akan menjadi partisi dari Z yang kemudian kita peroleh bahwa 5Z0 itu sama dengan 5Z5 sama dengan 5Z-5 dan seterusnya ya, yang merupakan pelipatan 5. Kemudian ini simbolnya ya. Demikian juga 5Z1 itu yang seperti ini. Kemudian kita punya 5Z2, 5Z3 dan 5Z4. Kalau kita teruskan 5Z5 maka dia akan kembali seperti semula, sehingga himpunan semua koset kanan dari 5Z dalam Z itu kita peroleh seperti ini. Jadi 5ZX itu adalah kalau kita tulis wakilnya ya, 5Z0, 5Z1, 5Z2, 5Z3, 5Z4. Yang kemudian kalau himpunan semua koset kanan dari 5Z dalam Z, kita tuliskan Z 5Z ya. Jadi 5Z0 ini adalah wakil dari koset yang bentuknya ada di baris pertama ini ya. 5Z1 ini adalah wakil dari koset yang bentuknya seperti yang ada di baris kedua dan seterusnya sampai 5Z4 ini ya. Kemudian kalau 5Z0 saya tulis simbol 0 garis supaya sederhana saja nulisnya ya. 5Z1 1 garis dan seterusnya. Kemudian kalau kita buat pengaitan yang seperti ini gitu ya, maka pengaitan ini memenuhi syarat sebagai operasi. Kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut bahwa operasi yang kita tuliskan dari wakil-wakilnya ini ternyata tidak bergantung pada wakilnya, sehingga akan berlaku 5ZA ditambah 5ZB itu sama dengan 5ZA ditambah B untuk setiap AB anggota Z, dan ini memenuhi syarat sebagai satu operasi. Nah, apabila 5ZA itu sama dengan 5ZA aksen dan 5ZB sama dengan 5ZB aksen, kita akan peroleh bahwa 5ZA ditambah atau lingkaran 5ZB ini sama dengan 5ZA ditambah B, ini sama dengan 5ZA aksen ditambah 5ZB aksen sama dengan 5ZA aksen ditambah B aksen. Kalau kita mau memeriksa lebih lanjut, maka Z per 5Z yang berupa himpunan semua koset kanan dari 5Z dalam Z kemudian dilengkapi dengan operasi jumlah yang didefinisikan seperti ini, maka dia akan memenuhi syarat grup. Jika diketahui G dengan operasi bintang adalah grup dan H dengan operasi bintang adalah subgrup dari G, notasi G per H menyatakan himpunan semua koset kanan dari H dalam G yang ditulis himpunan HA di mana A anggota G, dengan HA itu sendiri adalah himpunan H kecil bintang A untuk semua H anggota H besar. Nah, kita menginginkan G per H itu yang kalau kita lengkapi dengan operasi bintang yang kita beri lingkaran, apa saja yang harus dipenuhi sehingga G per H dengan operasi bintang yang ada lingkaran itu memenuhi syarat sebuah grup. Kalau kita perhatikan G per H ini adalah himpunan semua koset kanan dari H dalam G, merupakan suatu kelas ekivalen, sehingga kalau kita punya HA itu anggota G per H dan X anggota HA, maka kita punya HA itu sama dengan HX. Kata lain, anggota dari G per H ini yang merupakan koset kanan itu bisa dituliskan lebih dengan
satu cara. HA dan HB itu anggota dari G per H. Kalau kita ingin mendefinisikan bintang ini ya, yang ada lingkarannya yang mengaitkan HA dengan HB sehingga hasilnya adalah HA bintang HB, apakah pendefinisian seperti ini memenuhi syarat operasi? Karena kita ketahui tadi bahwa koset kanan ini itu bisa disajikan atau dinyatakan dalam bentuk yang lain. Kalau kita bisa menjamin apabila HA sama dengan HX dan HB sama dengan HY sehingga kita menghasilkan HA bintang HB yang kita definisikan maunya HA bintang B seperti ini, dan ini sama dengan HX bintang dalam lingkaran HY sama dengan HX bintang Y seperti ini, maka kita bisa mengatakan bahwa operasi bintang yang ada lingkaran yang kita definisikan itu memenuhi syarat operasi karena hasilnya tidak bergantung pada wakilnya. Selanjutnya, misalkan X anggota HA, artinya X itu bisa kita tulis sebagai H1 bintang A untuk suatu H1 di H, dan bila Y anggota HB, maka Y itu bisa kita tulis sebagai H2 bintang B untuk suatu H2 di H. Nah, kita menginginkan X bintang Y itu menjadi anggota dari HAB, di mana HAB ini sama dengan HA bintang yang ada lingkarannya HB. Perhatikan X bintang Y-nya ini yang kita ambil dari atas menjadi H1 bintang A bintang H2 bintang B untuk suatu H1 H2 di H ya. Oke. Kemudian bisa kita tuliskan sebagai H1 bintang A H2 bintang, jadi ini E ya, A inverse bintang A ya, bintang B. Nah, kita menginginkan penulisan ini bisa diperoleh menjadi H3 bintang AB supaya X bintang Y itu menjadi anggota HAB. Lain, H1 bintang A H2 bintang A inverse ini mestilah bisa kita tulis sebagai H3 untuk suatu H3 di H. Dengan menuliskan H3 sama dengan H1 bintang A bintang H2 bintang A inverse, maka kita peroleh H1 inverse bintang H3 sama dengan A bintang H2 bintang A inverse. Dengan kata lain, karena H itu subgrup sehingga H1 inverse bintang H3 itu anggota H. Kita peroleh H bintang H2 bintang A inverse itu menjadi anggota H, yang mestinya ini akan berlaku untuk sebarang A di G. Dan demikian, supaya HA bintang HB sama dengan H bintang B ini suatu operasi, mestilah subgrup hanya itu mempunyai sifat G bintang H bintang G inverse anggota H untuk semua G anggota G dan H anggota H ya. Selanjutnya kita dapatkan definisi tentang subgrup normal. Jika G adalah grup dan H adalah subgrup dari G dengan operasi bintang, maka subgrup H dengan operasi bintang disebut subgrup normal dari grup G dengan operasi bintang apabila G bintang H bintang G inverse anggota H untuk semua H di H dan semua G di G. Dengan pendefinisian subgrup normal ini, misalkan N dengan operasi bintang adalah subgrup normal dari grup G dengan operasi bintang, maka pengaitan dari G per N cross G per N ke G per N yang ditentukan dengan pasang turut HA, HB ke HA bintang dalam lingkaran HB yang didefinisikan sebagai HA bintang B, maka pengaitan ini adalah suatu pemetaan, atau dengan kata lain, bintang yang ada lingkarannya ini adalah satu operasi biner pada G per N. Dengan demikian, kita punya G per N yang merupakan koset kanan dari N dalam G dengan operasi bintang itu adalah suatu sistem matematika.
Selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa G per N dengan operasi bintang ini adalah suatu grup. Untuk menunjukkan sistem matematika G per N dengan operasi bintang yang ada lingkarannya adalah grup, maka yang pertama kita harus tunjukkan bahwa operasi bintang ini bersifat asosiatif di G per N. Yang kita lakukan adalah kita mengambil sebarang X, Y, Z di G per N, maka kita bisa tuliskan X-nya sama dengan NA untuk suatu A di G, kemudian Y-nya sebagai NB untuk suatu B di G, dan Z-nya sebagai NC untuk suatu C di G. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, bahwa X bintang Y bintang Z ini, jadi dalam kurung ini yang kita kerjakan terlebih dahulu, X-nya kita ganti NA dan Y-nya kita ganti NB, Z-nya kita ganti NC, maka kita peroleh NA bintang NB-nya ini sama dengan NA bintang B ya. Kemudian kita operasikan dengan NC, kita peroleh N dalam kurung A bintang B bintang C. Nah, kemudian karena bintang itu bersifat asosiatif di G, maka kita punya A bintang B bintang C ini sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C, yang kemudian oleh pendefinisian yang kita buat ini, maka NA bintang B bintang C ini sama dengan NA bintang yang ada lingkarannya NB bintang C, kemudian N bintang C ini sama dengan NB bintang NC, sehingga kita peroleh X bintang Y bintang Z ini sama dengan X bintang dalam kurung Y bintang Z untuk semua X, Y, Z di G per N. Atau dengan kata lain, kita sudah tunjukkan bahwa operasi bintang yang ada lingkarannya itu bersifat asosiatif di G per N. Selanjutnya akan kita tunjukkan bahwa G per N itu mempunyai unsur identitas, yang kita akan tunjukkan bahwa N yang bisa kita tulis sebagai NE dengan E unsur identitas terhadap bintang di G sebagai unsur identitas terhadap operasi bintang yang ada lingkarannya ini di G per N. Untuk itu kita ambil sebarang NA anggota G per N, maka kita akan peroleh bahwa NA bintang NE sama dengan NA bintang E sama dengan NA, dan ini kita bisa tulis sebagai E bintang A menjadi NEA, yang ini sama dengan NE bintang NA untuk semua NA anggota G per N. Dengan demikian kita sudah tunjukkan bahwa N atau kita tulis sebagai NE itu adalah unsur identitas di G per N terhadap operasi bintang yang ada lingkarannya ini. Yang terakhir, untuk menunjukkan bahwa G per N dengan operasi bintang yang ada lingkarannya adalah grup, kita akan tunjukkan bahwa setiap anggota G per N mempunyai inverse. Untuk itu kita ambil sebarang anggota G per N, misalkan X, maka X ini bisa kita tulis sebagai NA untuk suatu A anggota G. Karena G itu grup, maka kita punya A inverse anggota G ya. Kemudian kita klaim bahwa Y sama dengan NA inverse itu adalah inverse dari NA. Kita perhatikan bahwa X bintang yang ada lingkarannya Y sama dengan NA bintang ada lingkarannya NA inverse sama dengan NA bintang A inverse, maka kita peroleh A bintang A inverse-nya sama dengan E, sehingga kita peroleh NE sama dengan N yang tadi merupakan unsur identitas di G per N. Demikian juga sebaliknya, Y bintang X itu bisa kita tulis sama dengan NA inverse bintang NA yang hasilnya juga sama dengan N. Dengan demikian kita sudah tunjukkan bahwa G per N dengan operasi bintang, yang operasi bintangnya itu kita definisikan seperti ini, adalah suatu grup. Grup yang seperti ini disebut dengan grup quotient. Kesimpulannya, apabila kita mempunyai grup G dengan operasi bintang dan N dengan operasi bintang adalah subgrup normal dari grup G, dan G per N adalah himpunan semua koset kanan dari N dalam G, yang kemudian kita lengkapi dengan operasi bintang yang ada lingkarannya. Kemudian kita definisikan operasi bintang yang ada lingkarannya sebagai HA bintang HB sama dengan HA bintang B. Maka telah kita tunjukkan bahwa G per N dengan operasi bintang yang ada lingkarannya itu memenuhi syarat grup, dan grup inilah yang disebut dengan grup quotient.